Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini, pada hari ini kita dapat berkumpul, kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran fisika. Adapun sebagaimana telah disampaikan pada pertemuan sebelumnya, materi pada kesempatan hari ini yaitu akan membahas contoh soal tentang GMB dan juga GMBB. Berikut tentang hubungan roda-roda dalam gerak melingkar. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa dalam hati masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Oke, selanjutnya silahkan untuk mengisi presensi di Google Form yang telah dibagikan. Oke. Nah, kemarin kita telah membahas tentang GMB dan GMBB, di mana GMB itu merupakan gerak melingkar beraturan dan GMBB itu gerak melingkar berubah beraturan. Nah, oleh karena itu sekarang waktunya untuk contoh soal dari GMB dan GMBB. Nah, contoh yang pertama yaitu sebuah benda melakukan gerak melingkar beraturan dengan kecepatan sudut 240 rpm. Jika jari-jari lingkaran 10 cm dan benda telah menempuh waktu 4 sekon, maka nilai kisaran yang benar adalah A. Periode putaran benda 0,5 sekon dan frekuensinya 2 Hz. B. Kecepatan linear benda 0,8 V meter per sekon dan kecepatan sudutnya 8 V radian per sekon. C. Kecepatan linear benda 0,8 V meter per sekon dan jarak tempuhnya 32 V meter. D. Jarak tempuh benda 32 meter dan percepatan benda 0,2 V meter per sekon kuadrat. E. Percepatan benda 0,2 V meter per sekon kuadrat dan jarak tempuhnya 3,2 V meter. Oke, yang selanjutnya itu nomor 2. Contoh soal nomor 2. Ada sebuah benda bergerak melingkar dengan percepatan sudut 2 rad per sekon kuadrat. Nah, jika mula-mula benda diam, tentukan A. Kecepatan sudut benda setelah 5 sekon. B. Sudut tempuh benda setelah 5 sekon. Oke, kita akan membahas dulu soal nomor 1. Nah, di mana pada soal nomor 1 itu diketahui bahwa omega itu sama dengan 240 rpm. Nah, R ataupun jari-jarinya itu adalah 10 cm dan T waktunya adalah 4 sekon. Oke. Nah, dari soal ini diketahui bahwa gerak melingkar ini adalah gerak melingkar beraturan GMB. Nah, yang ditanyakannya itu kisaran yang benar adalah yang mana? Di sini ada 5 pilihan, ada A, B, C, D. A, B, C, D sampai dengan E. Nah, manakah yang benar? Nah, untuk melihat itu, maka kita ubah dulu. 240 rpm itu berapa? 240 rpm itu sama dengan 240 rotasi per menit. Nah, rotasi itu berapa? Rotasi itu 2 V per menit. Menit dikonversikan ke dalam detik, berarti 60 detik. Maka sekarang tinggal ini 240 dibagi 60 adalah 4. Maka hasilnya 4 dikali 2 V sama dengan 8 V.
rad per second. Nah, sekarang sudah diketahui bahwa omeganya itu adalah 8 V radian per second. Nah, baik. Nah, untuk di sini kisaran yang benarnya itu yang pertama adalah yang A. Yang A itu adalah T ataupun periodenya 0,5 sekon dan F ataupun frekuensinya adalah 2 Hz. Nah, perlu diingat bahwa omega itu sama dengan 2VF. Nah, dimana di sini omeganya sudah diketahui bahwa omega adalah 8V dan di sini tinggal 2V F. Nah, berarti F itu sama dengan 8V per 2V. Maka F hasilnya adalah 4 Hz. Nah, dari sininya saja yang A itu nilainya 2 Hz, sedangkan sebenarnya frekuensinya adalah 4 Hz, berarti ini sudah salah. Nah, selanjutnya di sini ada V ataupun kecepatan linearnya adalah 0,8 V meter per second dan omeganya itu adalah 8 V rad per second. Nah, dimana di sini sudah diketahui bahwa omeganya itu adalah 8 V radian per second, berarti yang ini sudah benar. Nah, tinggal kita mencari yang V-nya. Nah, di sini V itu sama dengan omega dikali dengan R. Dikalikan dengan R. Nah, di mana omeganya adalah 8 V rad per second dan R-nya itu adalah di sini 10 cm adalah 0,1 meter. Nah, berarti di sini 8 V rad per second itu dikali dengan 0,1 meter. Nah, hasilnya itu adalah 0,8 V meter per second. Nah, jadi yang ini sama yang ini sama ya. Nah, berarti yang ini sudah benar. Nah, jadi dari sini saja sudah terlihat gitu kan, di B berarti yang benarnya itu adalah bahwa V-nya adalah 0,8 V meter per second dan omeganya adalah 8 rad per second. Nah, bagaimana untuk mencari yang selanjutnya? Nah, di sini yang C. Nah, yang V-nya itu ini udah benar, sama kan sama yang atas. Nah, dengan untuk yang S-nya itu jarak tempuhnya itu digunakan. Sekarang itu di sini tinggal dicari yang S-nya. Nah, yang S itu sama dengan dari persamaan GMB, bahwa S itu sama dengan theta dikali dengan R. Nah, karena tetanya di sini belum diketahui, maka kita cari dulu tetanya. Tetanya itu sama dengan omega dikalikan dengan T. Nah, di mana omega setelah diketahui nilainya adalah 8V. Nah, lalu T-nya adalah 4 sekon. Maka tinggal dikalikan. 8 kali 4 adalah 32 dan hasilnya adalah 32 V rad. Nah, sekarang tinggal masukkan di persamaan untuk mencari jaraknya atau S-nya. Itu sama dengan tetanya tadi setelah dihitung 32 V rad dikali dengan R ataupun jari-jarinya. Jari-jarinya adalah 0,1 meter. Maka hasilnya itu adalah 3,2 V meter. Oke, selanjutnya berarti yang ini 3,2 ini adalah salah.
Lalu yang D ini ada S 32 meter. Sama, berarti ini juga salah. Nah, sekarang di sini ada A atau percepatannya adalah 0,2 V meter per second kuadrat. Nah, ini percepatan, sedangkan dalam GMB itu tidak ada percepatan. Maka yang ini adalah salah, dan yang ini juga pasti salah. Nah, yang ini karena 3,2 V meter, berarti ini adalah betul. Nah, berarti jawaban dari persoalan ini adalah yang B. Baik, yang selanjutnya itu yang contoh soal nomor 2. Itu telah diketahui bahwa geraknya adalah gerak melingkar berubah beraturan. Lalu ada alfanya itu adalah 2 rad per sekon, dan W0 adalah diam ataupun W0 nya itu adalah 0. Nah, ditanyakan omega ketika waktu mencapai 5 sekon dan theta ketika waktu mencapai 5 sekon. Nah, di sini karena persamaan GMBB, maka untuk mencari omega T itu omega T itu sama dengan omega 0 plus alfa dikalikan dengan T, dimana omega 0 nya itu tadi karena gerak bendanya kecepatan awalnya adalah 0 ataupun omeganya adalah omega 0 nya adalah 0, maka di sini tulis 0 lagi, tinggal ditambah alfanya sudah diketahui bahwa 2 rad per sekon, dan T nya itu adalah 5. Nah, kita jumlahkan 0 tambah 2 kali 5 berarti hasilnya adalah 10 rad per sekon. Nah, selanjutnya untuk mencari tetenya itu adalah dengan persamaan omega 0 kali T tambah atau plus setengah alfa T kuadrat. Nah, dimana omega 0 nya itu adalah 0 dikali dengan T. T itu adalah 5, lalu tambah setengah alfa nya adalah 2 rad per second kuadrat, lalu T nya adalah 5 second kuadrat. Nah, berarti hasilnya adalah 0 ditambah ini bisa coret ya, setengah dengan 2 berarti hasilnya rad. Atau hasilnya adalah 1. Nah, dikalikan dengan 5 kuadrat, maka hasilnya adalah 0 tambah 1 dikali 5 kuadrat adalah 25 rad. Maka untuk tetanya itu, nah baik, dalam gerak melingkar itu terdapat hubungan roda-roda. Nah, adapun hubungan roda-roda ini terbagi menjadi 2 secara garis besarnya. Yang pertama itu ada roda yang seporos ataupun sepusat. Nah, dan yang kedua itu ada roda yang beda pusat. Pusatnya berbeda. Nah, di mana roda yang seporos ini atau yang sepusat ini ada misalnya 2 buah roda itu pusatnya sama
pusat dari roda tersebut itu sama. Nah, sedangkan untuk yang kedua itu roda yang beda pusat itu ada dua buah roda, namun pusatnya itu berbeda. Jadi untuk roda A pusatnya A, untuk roda B pusatnya pun B, seperti itu. Nah, ilustrasi gambar roda itu sebagai berikut untuk yang nomor 1 atau roda yang sepusat. Nah, seperti ini. Dimana di sini diketahui bahwa roda A itu memiliki omega A dan roda B itu memiliki omega B. Nah, adapun dalam roda yang sepusat ini, hubungan roda-rodanya yaitu bahwa omega A sama dengan omega W. Maksudnya omega A sama dengan omega B. Nah, karena V itu sama dengan omega dikalikan dengan R, maka VA sama dengan RA. Maksudnya VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, dengan keterangan V itu kelajuan linier dengan satuan meter per sekon, R itu adalah jari-jari, dan omega adalah kecepatan sudut. Nah, adapun untuk roda yang beda pusat itu yang pertama ada roda yang bersinggungan, dan yang kedua itu ada yang dihubungkan dengan tali. Adapun untuk roda yang bersinggungan itu ilustrasinya dapat digambarkan sebagai berikut. Nah, dan untuk yang dihubungkan dengan tali itu ilustrasinya seperti ini. Oke. Di sini dalam yang bersinggungan ini pusatnya yang roda B ini di sini, dan yang A itu roda A ini pusatnya di sini. Nah, dalam roda yang beda pusat ini dipakai persamaan VA sama dengan VB, di mana VA adalah omega A kali RA dan sama dengan omega B dikalikan dengan RB. Dengan keterangan kelajuan V adalah kelajuan linier meter per sekon dan R adalah jari-jari dan omega itu kecepatan sudut. Nah, untuk ini tentang hubungan roda-roda dapat dipahami ya. Oke, selanjutnya itu untuk contoh roda yang seporos ataupun roda yang sepusat, misal ada dalam sebuah sepeda, dalam roda sepeda itu yang roda belakangnya itu ada roda ataupun ada ban dan lalu ada gerigi. Nah, jadi itu dua buah roda yang sama geraknya itu melingkar. Nah, dan pusatnya itu pun sama. Nah, itu untuk contoh simple roda yang sepusat. Sedangkan untuk roda yang beda pusat itu yang bersinggungan, misal ada dua buah gerigi. Nah, dua buah gerigi ini saling nyangkut atau saling bersinggungan. Nah, sehingga ketika yang satunya berputar ke arah dalam, maka yang satunya pun akan ikut ke arah dalam berputarnya. Seperti gambar ini, keduanya itu berputar ke arah dalam. Nah, untuk yang dihubungkan dengan tali itu contoh simpelnya itu pada sepeda lagi. Nah, dimana pada sepeda itu ada gerigi.
ada gerigi yang tepat pada pedal, dekat dengan pedal sepeda, dan ada yang di ban sepeda. Nah, itu dihubungkan dengan rantai. Nah, itu contoh untuk yang dihubungkan dengan tali. Baik, selanjutnya sekarang yaitu untuk contoh-contoh soal dalam hubungan roda-roda. Baik, untuk contoh soal pada hubungan roda-roda, di sini ada contoh 3 buah roda berputar seperti gambar. Nah, ini ada roda 1, ada roda 2, dan ada roda 3. Dimana diketahui bahwa roda 1 adalah 20 cm dan roda 2 itu adalah 10 cm dan roda 3 itu 5 cm jari-jarinya. Nah, dan diketahui bahwa omega 2 ataupun kecepatan sudut roda kedua itu adalah sebesar 100 rad per sekon. Nah, yang ditanyakannya itu adalah omega 3 ataupun kecepatan sudut roda ketiga. Nah, untuk mencari kecepatan sudut roda ketiga, maka perlu diketahui terlebih dahulu bahwa omega 1 sama dengan omega 2. Karena karena roda 1 dan roda 2 itu pusatnya adalah sama atau sepusat, roda sepusat. Oleh karena itu W1 sama dengan 100 rad per sekon. Nah, sedang untuk roda ketiga karena beda pusat, namun karena gambarnya seperti ini berarti ini beda pusat dengan hubungan tali. Nah, maka diketahui bahwa V1 sama dengan V3, dimana omega 1 R1 sama dengan omega 3 R3, dimana omega 1 adalah 100 rad per sekon dan R1 nya atau jari-jarinya adalah 20. Lalu sama dengan omega 3 karena belum diketahui yang dicarinya, dan R3 nya itu adalah 5. Nah, di sini kita terlebih dahulu 100 yang ini bisa dicoret dengan yang ini, maka hasilnya di sini adalah 4. Nah, di sini omega 3. Berarti nilai omega 3-nya itu adalah 100 dikali 4. Berarti 400 rad per sekon. Baik, contoh soal yang kedua itu ada sebuah gambar seperti ini, dimana jari-jari roda atau RA sama dengan 25 cm, RB itu 15 cm, dan RC itu 40 cm dengan roda berputar dengan kecepatan putar 60 putaran per menit. Nah, yang ditanyakannya adalah kecepatan sudut roda A adalah Di sini diketahui bahwa RA 25 cm, RB itu 15 cm, RC itu adalah 40 cm, dan omega C itu adalah 60 rpm atau 60 putaran per menit. Nah, yang ditanyakan adalah omega A, dimana kita konversikan terlebih dahulu. Ini 60 rpm itu berapa rad? Nah, 60 rpm itu 60 2 V per 60. Berarti 60 rpm itu adalah 2 V rad. Oke, baik. Dilihat dari gambar bahwa
roda C itu berhubungan ataupun beda pusat, jadi berhubungannya dengan tali, itu berarti VC sama dengan VB. Nah, dan dilihat lagi bahwa roda B dengan roda A itu saling bersinggungan dan beda pusat juga, maka di sini VB sama dengan VA. Nah, berarti dari sini bisa digunakan persamaan bahwa VC itu sama dengan VA, dimana V itu omega dikalikan dengan R, berarti omega C RC sama dengan omega A RA, dimana omega C itu 2 V rad dengan jari-jari itu 40, dan omega A itu ditanyakan dengan jari-jarinya itu adalah 25. Nah, di sini dapat ada yang bisa dicoret di sini. 40 dengan 25 sama-sama bisa dibagi 5, berarti ini coret bahwa 40 bagi 5 adalah 8, dan omega A sama dengan ini yang 25 bagi 5 adalah 5, maka dua V rad dikali 8 adalah 16 V rad, sama dengan omega A 5, berarti WA berarti WA omega A sama dengan 16 dibagi 5. Nah, hasilnya adalah 3,2 V rad per sekon. Baik, sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa untuk mengisi LKPD-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat, dan untuk pertemuan selanjutnya itu adalah tentang hukum Newton tentang gerak. Oke, sebelum kita akhiri, mari kita berdoa bersama-sama dalam hati. Dipersilahkan. Amin. Baik, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.